Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin menjelaskan aplikasi sistem informasi penyewaan rental mobil, yaitu Diren. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Akram Faiz. Yang kedua, Anissa Aulia. Yang ketiga, Khairul Abdi. Yang keempat, Faisal Hilmi Fadila Ginting. Yang kelima, M. Revano Ananda Lubis. Untuk sistem informasi penyewaan rental mobil kami terdiri dari dua halaman web, yaitu halaman customer dan halaman admin. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan berikan kesempatan kepada Anissa untuk menjelaskan database yang kami buat untuk membuat aplikasi sistem informasi penyewaan rental mobil, yaitu Diren. Baik, di sini saya akan menjelaskan database dari Diren atau penyewaan mobil dari kelompok 18. Di sini ada 5 tabel. Yang pertama ada tabel petugas. Di tabel petugas ini ada ID petugas dengan tipe data integer dengan panjang 255. Kemudian ID petugas ini adalah primary key dan auto increment atau nantinya akan terisi sendiri. Lalu ada username dengan tipe data varchar panjangnya 20, lalu password tipe datanya varchar dengan panjang 60, nama petugas dengan tipe datanya varchar dengan panjang 25, lalu ada level dengan tipe datanya enum, yang isinya ada admin dan petugas. Lalu ada create add dan update add, ini tipe datanya adalah timestamp. Kemudian tabel customer. Di tabel customer ini ada ID customer dengan tipe datanya integer dengan panjang 11, ID customer ini primary key dan auto increment atau nantinya akan terisi sendiri. Lalu ada nick dengan tipe datanya integer dengan panjang 16, lalu ada nama lengkap dan alamat. Di sini tipe datanya varchar dengan panjang yang sama yaitu 255. Lalu ada nomor telepon dengan tipe data varchar panjangnya 13, lalu kota dengan tipe data varchar dengan panjang 60. Lalu ada kode pos dengan tipe datanya integer, panjangnya adalah 11. Email, password dengan tipe data yang sama varchar dan panjang 60. Lalu level dengan tipe data varchar dengan lebar 16. Lalu ada create add dan update add dengan tipe datanya adalah timestamp. Kemudian ada tabel mobil. Di tabel mobil ada ID mobil. Nah, ini tipe datanya integer dengan panjang 11 dan primary key juga auto increment atau nantinya akan terisi sendiri. Lalu gambar dengan tipe datanya varchar panjangnya 255, kemudian nama mobil dengan tipe datanya varchar dengan panjang 60. Lalu tahun mobil varchar 11, kursi integer panjangnya 2, transmisi dan bensin tipe datanya sama varchar dengan panjang 25. Lalu ada stok tipe datanya integer dengan panjang 11, lalu ada harga tipe data varchar dengan panjang 25 dan create add, update add dengan tipe datanya timestamp. Kemudian tabel pemesanan. Di tabel pemesanan, yang pertama ini ada ID pemesanan dengan tipe datanya integer, panjangnya 11, primary key, dan auto increment. Lalu ada ID customer, ID mobil, tipe data integer, panjangnya 11. Lalu ada nama, alamat, tipe datanya sama varchar dengan panjang 255. Lalu nomor telepon, tipe datanya varchar dengan panjang 16. Lalu ada dari tanggal sampai tanggal dengan tipe data yang sama yaitu date. Kemudian ada jumlah hari, tipe datanya adalah integer dengan panjang 3. Lalu ada tujuan dan link drive ini tipe datanya sama varchar dengan panjang 255. Lalu ada status dengan tipe datanya enum, isinya dipinjam dan dikembalikan. Lalu create add dan update add dengan tipe datanya adalah timestamp. Kemudian tabel yang terakhir ada tabel komentar. Di tabel komentar ada ID komentar, primary key dengan tipe datanya integer, panjangnya 11 dan auto increment. Lalu ada ID customer, tipe datanya integer, panjangnya 11. Komentar, tipe data varchar 255, lalu create add dan update add dengan tipe datanya adalah timestamp. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tampilan website untuk customer.
Bagian ini terdapat pelayanan dari Diren sendiri, yaitu terdapat fast and easy booking, banyak lokasi penjemputan, dan ada kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada bagian frequently asked question. Di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada kami, dan juga terdapat bagian ulasan pelanggan. Di sini terdapat dari komentar-komentar pelanggan itu sendiri. Selanjutnya terdapat halaman About Us. Di sini dijelaskan Diren Rental merupakan sebuah usaha di Kota Medan yang berfokus dalam bidang jasa sewa mobil dalam kota maupun daerah seliling Kota Medan. Diren menjadi kendaraan terpercaya oleh artis atau band ibu kota Jakarta untuk melakukan kunjungan yang selama berada di Medan. Selanjutnya, pada halaman katalog, di sini terdapat mobil-mobil yang disediakan Diren. Di sini kita akan mencoba sewa mobil. Jika kita menekan tombol mobil, kita akan tersambung ke halaman booking. Jika kita belum login, maka akan muncul alert Anda belum login. Seperti ini. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan beberapa fitur dari website kita setelah login gitu. Tadi kan sudah dijelaskan ketika belum login. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik sign in atau sign up yang ada pada navbar. Kita klik, maka dia akan masuk ke dalam login page. Gitu. Ketika kita belum mempunyai account, maka kita harus terlebih dahulu melakukan register dengan mengklik sign up di sini. Nah, kemudian masuk ke dalam register. Di sini kita coba masukkan nama. Misal di sini saya buat nama saya Khairul Abdi, kemudian nick saya isi aja dulu, kemudian alamat. Di sini saya sudah mengkopikan sebuah alamat. Lalu nomor telepon, kemudian kita masukkan nomor telepon kita. Lalu di sini ada kota Medan, kemudian kode posnya. Kemudian di sini ada email. Kita bisa masukkan email kita. Lalu password. Kemudian di sini kita klik buat account. Maka akan muncul sukses Anda telah berhasil melakukan registrasi. Nah, setelah kita register, maka kita melakukan login dengan mengklik sign up tadi, sign in di sini. Kemudian kita masukkan email yang udah kita buat tadi. Lalu masukkan passwordnya. Lalu klik login. Nah, ini adalah halaman utama ketika kita setelah login. Di sini ada Hai Khairul Abdi sesuai dengan nama kita. Nah, di sini tadi kan ada fitur komentar gitu. Di sini kita bisa memberikan ulasan terkait website ini gitu, terkait pelayanan yang diberikan oleh si Diren tersebut. Mungkin kita contohkan, kita klik berikan ulasan, lalu kita masukkan. Mungkin kita coba kita buat misalnya pelayanannya bagus. Lalu kita klik kirim. Maka akan muncul sukses. Terima kasih sudah memberikan ulasan. Lalu kita cek di sini, apakah sudah masuk ulasan saya tadi. Di sini ada ya, Khairul Abdi, pelayanan bagus. Nah, kemudian di sini ada di bagian katalog. Tadi kan sudah dijelaskan kalau kita klik sewa mobil maka akan masuk ke dalam booking page. Nah, di sini sudah ada booking page ketika kita login. Kalau kita klik sewa mobil, maka dia akan masuk ke dalam booking page. Jadi sama seperti ini booking page. Nah, di sini kita akan mencoba memesan. Tapi terlebih dahulu kita lihat di sini ada syarat dan ketentuan. Di sini ada syarat yang harus kita sediakan, lalu kita masukkan filenya ke dalam Google Drive. Karena link yang tadi akan kita masukkan di bagian akhir sini. Kita contohkan, misal nama pemesanan, misalnya Abdi. Kemudian di sini ada alamat yang tadi. Ini kemudian nomor telepon. Kemudian jenis mobil, di sini ada beberapa jenis mobil yang kami sediakan. Misal kita akan memilih Fortuner. Kemudian tanggal, kita pilih misalnya tanggal hari ini. Kemudian sampai tanggal besoknya, tanggal 1.
Berarti jumlah harinya adalah 1 hari. Tujuannya di sini kita buat misalnya luar kota. Misalnya kita buat di sini luar kotanya misalnya tebing tinggi. Link Google Drive. Nah, di sini kita masukkan link Google Drive dari persyaratan tadi. Misalnya kita isi, jadi saya belum punya linknya, maka saya isi aja dulu asal-asalannya sementara. Lalu kita setelah sudah terisi datanya, lalu kita klik kirim. Nah, maka akan muncul terima kasih atas pemesanan Anda. Nah, setelah tadi kita melakukan pemesanan, maka nanti akan terhubung ke bagian admin. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke halaman web sebagai admin untuk mengecek pemesanan dan akun yang telah dibuat tadi. Baik, untuk halaman admin kita add localhost / diren admin outlook. Nah, di sini kita login sebagai admin. Nah, di sini kita bisa melihat akun yang telah dibuat oleh customer tadi. Nah, di sini sudah dapat dilihat akun yang telah dibuat tadi. Nah, kita bisa juga menambahkan customer sebagai admin. Lalu kita mengecek pesanan yang telah dibuat oleh customer tadi. Yaitu di ini sudah dapat dilihat di bagian paling bawah. Kita bisa melihat detail pemesanannya dan dapat menyetujui atau membuat pesan ya. Di sini sudah dikatakan berhasil. Oke. Statusnya akan berubah menjadi dipinjam. Nah, jika setelah customer mengembalikan mobil atau setelah sudah selesai menyewa mobil, kita dapat mengubah statusnya kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan memilih. Nah, tadi kan dipinjam, sekarang kita kan sudah dikembalikan mobilnya, jadi kita pilih dikembalikan, ubah. Nah, dikatakan sudah berhasil. Kita selanjutnya melihat komentar yang telah dibuat oleh customer tadi. Nah, di sini juga sudah dapat dilihat komentar yang telah dibuat oleh customer. Kita bisa menghapus komentar yang telah dibuat customer tadi. Nah, setelah tadi jelaskan mengenai CRUD untuk pemesanan, komentar, dan customer, di sini saya akan menjelaskan mengenai CRUD untuk petugas dan mobil. Yang pertama itu untuk CRUD petugas. Nah, di sini kita bisa menambahkan petugas jika ada karyawan baru. Misal di sini ada customernya itu Waldan, lalu passwordnya Waldan 123 dan namanya itu Waldan. Di sini untuk levelnya kita pilih petugas tambah. Nah, akan muncul alert data berhasil ditambah. Selanjutnya di sini kita juga bisa mengedit atau mengubah data si Walden itu. Misal di sini kita akan mengubahnya menjadi Bang Walden saja. Dan levelnya itu tetap petugas. Akan muncul alert data berhasil diubah. Kita juga bisa menghapus data petugas. Misalnya di sini data Walden itu kita hapus. Akan muncul alert data berhasil dihapus. Untuk selanjutnya, CRUD mobil. Di sini kita bisa menambahkan mobil melalui klik tombol tambah mobil. Lalu kita pilih gambar mobil yang akan kita masukkan. Kita masukkan nama mobil, lalu tahun mobil,
kursi mobil, transmisi, bensin, dan stok mobil yang ada pada penyewaan rental mobil kita, yaitu di rent. Misal di sini saya masukkan 3, dan harga untuk penyewaannya per hari itu adalah 750.000. Tambah, akan muncul alert data berhasil ditambah. Lalu selanjutnya kita cek apakah data tersebut bertambah ke halaman website di rent untuk customer atau tidak. Pertama kita akan coba untuk logout terlebih dahulu. Lalu kita pindah ke halaman katalog untuk customer. Nah, di sini data untuk mobil itu sendiri sudah bertambah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba login sebagai petugas. Nah, untuk petugas itu sendiri hanya bisa CRUD untuk mobil dan pemesanan. Nah, pemesanan ini hanya bisa digunakan untuk mengubah status mobil tersebut sudah dikembalikan atau meminjam mobil yang dipinjam oleh customer. Oke, sekian saja penjelasan kami mengenai sistem informasi penyewaan rental mobil kami, yaitu di Rent. Sekiranya ada yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.